Ya, fluida merupakan salah satu jenis yang dapat mengalir. Bentuknya cenderung tidak tetap, yakni bergantung pada wadah atau penampungan zat itu berada. Fluida statik atau fluida yang tidak mengalir atau diam, contohnya seperti air pada kolam renang, bak penampungan, gelas, dan botol. A. Sifat-sifat zat cair. Yang pertama itu ada zat cair dapat berubah bentuk bergantung dari wadah penampungnya. Zat cair memiliki bentuk yang sesuai dengan wadah penampungnya dan dapat berubah bentuk sesuai wadahnya itu. Bila kita memindahkan air yang berada dalam botol ke dalam gelas, maka bentuk air berubah dari berbentuk botol menjadi berbentuk gelas. Yang kedua ada zat cair menempati ruang dan mempunyai massa. Bila kita menuangkan air pada sebuah wadah, maka air akan menempati ruang dari tempat yang terendah. Ketika air dituangkan pada sebuah wadah yang bentuknya tidak beraturan, maka air akan menyesuaikan bentuk sesuai dengan wadah penampungan itu. Wadah yang kosong akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan wadah yang terisi penuh air. Ini menunjukkan bahwa air juga memiliki massa. Yang ketiga ada permukaan zat cair selalu mendatar. Contohnya, seorang pekerja bangunan yang membawa selang kecil panjang berisi air untuk mengetahui kedataran pada saat pemasangan batu bata atau ubin. Pekerja tersebut memanfaatkan salah satu sifat zat cair yang di permukaannya selalu mendatar. Meskipun wadah pertampungan air dibuat miring sekalipun, permukaan air akan selalu mendatar. Yang keempat ada zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau zat cair mengalir di bawah pengaruh gravitasi hingga mencapai daerah terendah yang mungkin untuk menampungnya. Ketika kita menuangkan air ke suatu wadah, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karakteristik yang dimiliki oleh fluida diantaranya pada zat cair terdapat tekanan hidrostatik zat cair. Zat cair menekan ke segala arah dan sangat besar, serta perilaku benda yang dapat mengapung, melayang, atau tenggelam dalam zat cair. Selanjutnya, B. Massa jenis. Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering juga disebut kerapatan, merupakan salah satu sifat penting dari zat itu. Secara matematis, massa jenis zat dituliskan sebagai berikut. Di dalam fluida atau zat cair, sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, bila sebuah benda memiliki massa jenis lebih kecil dari air, maka benda itu akan terapung. Pada kondisi tertentu, ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda itu akan melayang di dalam air. Materi yang selanjutnya yaitu tekanan dan tekanan hidrostatik. Tekanan, menurut fisika, adalah konsep yang lebih spesifik dan terukur, atau didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan dibagi dengan luasnya permukaan tersebut. Dengan kata lain, tekanan adalah ukuran dari gaya yang diberikan persatuan luas. Semakin kecil luas permukaan untuk gaya yang sama, maka semakin besar tekanannya. Rumus dasar tekanan P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A luas permukaan. Ini adalah contoh tekanan. Sebuah benda yang luas bidangnya 2 meter persegi mengalami tekanan sebesar 100 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada bidang tersebut? Diketahui A sama dengan 2 meter persegi, P sama dengan 100 Newton per meter persegi. Ditanyakan gaya, yaitu F sama dengan berapa? Jawab, P sama dengan F per A, jadi F sama dengan P kali A, sama dengan 100 Newton per meter persegi dikali 2 meter persegi, sama dengan 200 Newton. Jadi, gaya yang bekerja pada bidang tersebut adalah 200 Newton. Selanjutnya, tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida, cairan atau gas, yang berada dalam keadaan diam karena pengaruh gaya gravitasi. Rumusnya P sama dengan ρ kali G kali H.
di mana P tekanan hidrostatik, Rho sama dengan massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman dari permukaan fluida. Mengenai gas udara hampir sama dengan zat cair, di mana semakin besar ketinggian lapisan udara, semakin tinggi posisinya, maka tekanan hidrostatik semakin rendah. Tekanan pada permukaan zat cair pada masing-masing kolom berjana berhubungan merupakan tekanan atmosfer, sehingga nilainya akan selalu sama. Oleh karena itu, tekanan hidrostatik di titik A, B, C, dan D memiliki nilai yang sama karena hanya dipengaruhi oleh kedalaman yang sama, tidak bergantung pada volume bentuk setiap kolom berjana. Ini adalah contoh tekanan hidrostatik. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis airnya 1000 kilo per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per S kuadrat, tekanan hidrostatik yang diterima ikan adalah, diketahui P-nya sama dengan 1000 kilo per meter kubik dan G-nya sama dengan 10 meter per S kuadrat. H 140 cm dikurangi 60 sama dengan 80 cm. Nah, kita pindahkan ke meter, jadi 0,8. Yang ditanyakan kan pH atau tekanan hidrostatik. Jadi jawabannya pH sama dengan P kali G kali H. pH sama dengan 1000 kilo per meter kubik dikali 10 meter per S kuadrat dikali 0,8 meter. pH sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan hidrostatik yang ditemukan ikan adalah 8000 Newton per meter kubik. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum Pascal. Hukum Pascal pertama kali diungkapkan oleh seorang ilmuwan Perancis yang bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Dinamakan hukum Pascal berbunyi perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding wadah. Artinya, tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar. Contohnya, lihat gambar berikut. Ada sebuah botol plastik yang berisi air yang di sekelilingnya itu tertancap suntikan. Suntikan itu mulanya tertutup. Ketika suntikan yang paling atas ditekan, maka suntikan yang lain akan keluar atau maju karena air di dalamnya. Contoh peralatan yang memanfaatkan hukum Pascal di antaranya pengangkat hidrolik atau dongkrak hidrolik. Penggunaan pengangkat hidrolik bertujuan untuk memperoleh gaya yang besar dengan memberikan sedikit gaya dan umumnya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat, misalnya mobil. Lihatlah gambar berikut ini. Pada penampang atau penghisap 1 yang mempunyai luas A1 diberikan gaya F1, maka tekanan dari gaya ini akan diteruskan oleh zat cair di dalam tabung pengangkat hidrolik ke penghisap 2 yang memiliki luas permukaan A2, sehingga mengalami gaya F2. Menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada penampang A1 akan sama besarnya dengan tekanan yang dialami oleh penampang A2. Secara matematis, dituliskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Kita ketahui berdasarkan definisi di mana tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan terhadap luas bidang tekannya, yaitu P sama dengan F per A, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang diberikan penampang A1 dan F2 adalah gaya yang diberikan penampang A2. A2 lebih besar dari A1. Prinsip pengangkat hidrolik bekerja yaitu dengan memberikan gaya F1 yang relatif kecil akan menghasilkan gaya F2 yang besar sehingga mampu mengangkat beban yang berat seperti mobil.
Agar lebih memahami tentang hukum Pascal, diberikan contoh berikut ini. Terdapat sebuah pengangkat hidrolik yang memiliki dua penghisap dengan luas penampang masing-masing A1 100 cm², dan A2 2000 cm². Berapakah besar gaya minimal yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat? Diketahui A1 yaitu 100, A2-nya 2000, dan F2-nya 15.000. Ditanyakan F1. Jawab. Dari rumus F1 per A1 dikali F2 per A2 didapatkan rumus F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. F2-nya yaitu 15.000 dibagi 2.000 dikali 100, hasilnya 750 Newton. Selanjutnya, hukum pokok hidrostatik. Salah satu sifat pokok zat cair adalah permukaannya selalu mendatar dimanapun zat cair itu berada. Hal ini tentu terjadi ketika zat cair itu tidak mengalami gangguan. Dalam hal ini, permukaan zat cair dapat dikatakan terletak pada satu bidang datar, karena tekanan hidrostatik zat cair hanya dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Prinsip pokok hidrostatik ini dapat dipahami dengan mudah ketika kita dihadapkan pada kasus bejana berhubungan. Jika dua buah bejana berhubungan, misalnya tabung full, diisi dengan zat cair yang serba sama, maka tinggi permukaan zat cair pada kedua kolom tabung adalah sama. Tetapi, jika ada dua jenis cairan yang berbeda yang dimasukkan ke dalam bejana atau tabung tersebut, maka tinggi permukaan zat cair pada kedua kolom tabung akan berbeda. Ditunjukkan suatu fluida yang berada di dalam suatu bejana berhubungan, kita lihat bahwa tinggi permukaan fluida pada keempat bejana adalah sama, yang menunjukkan bahwa tekanan hanya bergantung pada kedalaman, bukan pada bentuk wadah. Fenomena ini dinyatakan dalam hukum pokok hidrostatika yang berbunyi, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Tekanan di suatu titik di dalam suatu fluida yang sebenarnya disebut tekanan absolut. Secara matematisnya dituliskan rumus sebagai berikut. P1 sama dengan P2 atau P1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 dikali G dikali H2, di mana P adalah massa jenis yaitu kilogram per meter kubik dan G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat dan H adalah tinggi permukaan zat cair. Prinsip hidrostatik ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk mendesain bendungan, di mana semakin ke bawah itu semakin tebal. Dan yang kedua ada dimanfaatkan dalam pemasangan infus. Ketinggian diatur sedemikian rupa sehingga tekanan zat cair pada infus lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh. Materi selanjutnya, hukum Archimedes. Seorang ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi menemukan bahwa benda-benda yang tercelup ke dalam air seolah-olah akan kehilangan beratnya. Archimedes mengemukakan sebuah prinsip yang dikenal dengan hukum Archimedes, yaitu apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dicelupkan atau didesak oleh benda tersebut. Secara matematis, besarnya gaya ke atas atau gaya apung yang dialami benda ketika tercelup dalam zat cair dapat dinyatakan sebagai berikut. Besarnya gaya angkat atau T2 yang diperlukan untuk mengangkat benda yang tercelup dalam air dapat dituliskan sebagai berikut. Maka persamaan tersebut dapat ditulis ulang menjadi berikut. Mengapung, melayang, dan akan tenggelam. Keadaan benda mengapung, melayang, dan akan tenggelam
suatu benda dalam zat cair bergantung pada massa jenis benda itu. Yang pertama, benda-benda yang mempunyai massa jenis lebih besar dari massa jenis zat cair akan tenggelam dalam zat cair. Karena benda yang tenggelam mempunyai gaya berat yang lebih besar daripada gaya ke atasnya, atau W lebih besar Fa, dan seluruh volume benda tercelup dalam zat cair. Yang kedua, benda-benda yang mempunyai massa jenis yang relatif sama dengan massa jenis zat cair akan melayang dalam zat cair, dan benda yang melayang dalam zat cair mempunyai berat yang sama dengan gaya ke atasnya, atau W sama dengan Fa, dan seluruh volume benda tercelup dalam zat cair. Yang ketiga, benda-benda yang mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis zat cair akan mengapung dalam zat cair, dan benda yang mengapung dalam zat cair mempunyai gaya berat yang sama dengan gaya ke atasnya, dan tidak seluruh volume benda tercelup dalam zat cair. Hukum Archimedes ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pembuatan kapal-kapalan, yaitu yang pertama, hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Nilai massa jenis zat cair dapat diketahui dengan membaca skala yang terdapat pada tabung hidrometer. Ketika mengukur massa jenis zat cair, hidrometer dicelupkan ke dalam zat cair, dan nilai massa jenis zat cair tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai skala yang berimpit dengan permukaan zat cair. Yang kedua, kapal-kapal laut dan kapal selam. Kapal laut yang terbuat dari bahan-bahan berat dapat mengapung di laut atau perairan karena kapal didesain sedemikian rupa sehingga mempunyai rongga. Dengan demikian, volume air yang dipindahkan oleh kapal sangat banyak, dan hal ini menyebabkan gaya ke atas yang dialami oleh kapal sangat besar sehingga kapal tidak tenggelam. Selanjutnya, kapal selam dilengkapi dengan tangki khusus yang diisi oleh udara dan air. Ketika sebagian air dalam tangki dikeluarkan, maka kapal selam akan mengalami gaya ke atas yang lebih besar, sehingga kapal selam dapat melayang dalam air, dan ketika tangki dikosongkan, maka gaya ke atas yang dialami kapal selam semakin besar sehingga kapal selam dapat mengapung. Selanjutnya G. Kapilaritas merupakan naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa atau celah sempit yang dinamakan pipa kapiler. Pada kasus minyak tanah pada sumbu kompor, terjadi peristiwa kapilaritas di mana sumbu kompor berfungsi sebagai pipa kapiler. Sedangkan pada kasus penyerapan air oleh tumbuhan atau pohon, pembuluh kayu atau pembuluh kilang pada tumbuhan berfungsi sebagai pipa kapiler yang menyebabkan air dari tanah meresap ke bagian-bagian pohon. Pada kasus kapilaritas ini tinjau dua jenis cairan, yaitu cairan air atau water dan raks merkuri. Ketika dalam bak berisi air ditempatkan pipa kapiler yang terbuat dari kaca, maka permukaan air dalam pipa kaca lebih tinggi dari permukaan air dalam bak. Hal ini karena adesi atau gaya tarik mekanik antara partikel air dengan partikel kaca lebih besar dari kohesi atau gaya tarik menarik antar partikel-partikel air
Kenaikan air pada pipa kapiler tersebut akan berhenti ketika berat air yang naik seimbang dengan gaya adesinya, dan permukaan air pada tabung kaca akan cekung ke bawah. Kegiatan pembelajaran 2 yaitu adalah fluida dinamik. Fluida dinamik merupakan salah satu kajian mengenai fluida yang bergerak. Saya akan menjelaskan tentang fluida ideal. Fluida ideal adalah konsep teoretis dalam mekanika fluida yang menggambarkan fluida dengan sifat-sifat yang disederhanakan. Fluida ideal adalah model matematis dari fluida yang memiliki karakter sempurna dan tidak ditemukan dalam dunia nyata. Fluida ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan dan analisis dalam studi aliran fluida. Adapun karakter utama fluida ideal tak termampatkan incompressible atau volume fluida tidak berubah meskipun diberi tekanan. Yang kedua adalah tak kental atau inviscous, adalah tidak ada gaya gesekan internal atau eksternal dalam fluida. Yang ketiga adalah aliran tunak atau steady, adalah kecepatan, tekanan, dan sifat-sifat lain fluida di titik tertentu, tidak berubah terhadap waktu. Yang keempat adalah aliran laminar. Partikel-partikel fluida bergerak dalam lintasan yang teratur dan sejajar. Yang kelima, tak berotasi. Elemen-elemen fluida tidak berotasi selama bergerak. Yang keenam adalah aliran irrotasional. Tidak ada pusaran atau vortex aliran. Meskipun fluida ideal tidak ada dalam dunia nyata, konsep ini sangat berguna untuk menyederhanakan analisis aliran fluida, memberikan pendekatan awal dalam memahami perilaku fluida nyata, membangun dasar teori untuk studi lebih lanjut tentang fluida yang lebih kompleks. Dalam praktiknya, banyak fluida nyata yang dapat didekati sebagai fluida ideal dalam kondisi tertentu, terutama ketika efek viskositas dan kompresibilitas dapat diabaikan. Hanya persamaan kontinuitas. Suatu saat mungkin Anda pernah menyiram tanaman dengan air yang berasal dari keran dengan menggunakan selang. Pada saat Anda menutup sebagian mulut selang tersebut dengan jari, aliran air menjadi semakin deras. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sejumlah fluida mengalir melalui sebuah penampung seluas A1 dengan kelajuan F1. Ketika melalui penampung seluas A2, kelajuan berubah menjadi F2. Persamaan yang menyatakan hubungan antara luas penampang dengan kelajuan fluida dinamakan persamaan kontinuitas dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa hasil kali laju alir F dengan luas penampang A selalu memiliki nilai yang tetap. Hasil kali laju alir ini, luas penampang ini dinamakan debit. Aliran Q dan secara matematis ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, C. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan hubungan antara tekanan fluida, kecepatan aliran fluida, dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Bernoulli menyatakan bahwa pada fluida yang mengalir dengan kecepatan tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil. Selanjutnya, Bernoulli juga mengungkapkan bahwa tekanan fluida berkurang seiring dengan penambahan ketinggian. Contohnya, misalkan kita memiliki sebuah pipa kaca yang memiliki penampang yang berbeda, yaitu penampang besar dan kecil. Pada setiap penampang yang berbeda itu terdapat kolom-kolom vertikal yang terhubung pada bagian dasarnya dan berisi zat cair. Ketika tidak ada aliran fluida, misalnya udara, melalui pipa horizontal, maka ketinggian zat cair dalam kolom vertikal akan
sama. Akan tetapi, ketika terdapat aliran fluida melalui pipa horizontal, ternyata ketinggian zat cair dalam kolom vertikal menjadi tidak sama, di mana tinggi zat cair dalam kolom pada pipa yang luas penambangnya lebih kecil menjadi lebih tinggi, seperti gambar berikut. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fluida dalam pipa yang luas penambangnya lebih kecil adalah lebih rendah dibandingkan dengan fluida dalam pipa yang luas penambangnya lebih besar. Menurut asas kontinuitas, dikatakan bahwa pada saat aliran fluida melewati sebuah penambang yang luasnya lebih kecil, akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan ketika melewati luas penambang yang lebih besar. Daniel Bernoulli 1700 sampai 1782, seorang fisikawan dari Swiss memberikan kesimpulan bahwa pada fluida yang mengalir dengan kecepatan lebih tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil. Asas Bernoulli membicarakan pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan di dalam fluida tersebut. Contoh penerapan persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Yang kedua ada alat karburasi kendaraan bermotor. Yang ketiga ada alat penyemprot nyamuk. Yang keempat ada tabung venturi dan kelima ada tabung pitot.